Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Keiko Anajibah, dan berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, mengawali Agropolitan News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Ya, pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda. Ribuan masyarakat berkumpul dalam rangka merayakan ulang tahun Kota Batu yang ke-22. Pagelaran wayang kulit digelar dengan semarak dan kebudayaan yang memukau warga Kota Batu. Pagelaran ini bertempat di Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang baru saja diresmikan. Ribuan masyarakat berkumpul dalam rangka merayakan ulang tahun Kota Batu yang ke-22. Pagelaran wayang kulit digelar dengan semarak dan kebudayaan yang memukau warga Kota Batu. Pagelaran ini bertempat di Pasar Induk Among Tani Batu yang baru saja diresmikan. Dalam rangka merayakan ulang tahun Kota Batu yang ke-22, pagelaran wayang kulit digelar dengan semarak dan kebudayaan yang memukau warga Kota Batu. Pagelaran ini bertempat di Pasar Induk Among Tani Batu yang baru saja diresmikan. Ribuan masyarakat berkumpul untuk menikmati pertunjukan wayang kulit yang dijalangi oleh Ki Kantut Sutanto. Dalam pertunjukan yang berlangsung, Ki Kantut Sutanto membawakan lakon Senotani. Aris Agung Payawayu selaku PJ Wali Kota Batu mengungkapkan bahwa perayaan HUT Kota Batu yang ke-22 ini menjadi wujud nyata kecintaan masyarakat Kota Batu pada budaya dan kearifan lokal. Ia juga menambahkan bahwa di Pasar Induk Among Tani akan diadakan event setiap bulannya agar masyarakat dapat menyatu dengan Pasar Induk Among Tani. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah lanjutan dari rangkaian Hari Jadi Kota Batu. Malam ini adalah malam gelar wayang kulit dan juga pesta rakyat. Tadi di belakang kita saksikan masyarakat menikmati kuliner Kota Batu yang kita bagikan kupon 2.200 sama dengan tadi pagi. Alhamdulillah lancar, baik, dan kita ingin bahwa euforia ini kembali lagi pada masyarakat, bukan pemerintah. Kita peruntukkan bagi masyarakat.
Pasar Indo Amung Tani ini adalah bagian dari ikon kita yang kita harapkan terus meramaikan dengan berbagai event yang kita laksanakan. Salah satunya gelar wayang kulit. Nanti ke depan setiap bulan ada event di sini supaya masyarakat menyatu dengan pasar, menyatu dengan dirinya di lingkungan pasar ini. Kepala Dinas Pariwisata Arif Asidik menambahkan bahwa acara ini adalah salah satu rangkaian dalam perayaan HUT Kota Batu. Pagelaran wayang kulit ini juga menjadi komitmen dalam melestarikan budaya lokal yang digelar setiap tahunnya. Terima kasih. Alhamdulillah, Kota Wisata Batu pada hari ini berusia 22 tahun dan dengan segala itikat baik, semangat pada malam hari ini mengadakan sebuah pagelaran yang luar biasa, yaitu pagelaran wayang kulit dengan didukung berbagai atraksi, juga dengan fasilitasi kepada seluruh warga masyarakat Kota Wisata Batu untuk menikmati kuliner. Hari ini hari yang luar biasa, kegiatan begitu lancar dengan dalang yang cukup terkenal secara nasional yaitu Pitantuk Sutanto. Kita ingin dengan pagelaran wayang kulit makin menambah semangat kita untuk mengembangkan kebudayaan sekaligus mengekspresikan semangat membangun Kota Wisata Batu secara berkelanjutan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kota Wisata Batu. Dari Kota Batu, Vicky Ativi melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang warga Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Tati Sumiati, merasa dicurigai oleh Bank Syariah Indonesia atau BSI dan sebuah perusahaan konstruksi di PT Trimega Prima Laborat hingga hampir mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah. Hal itu lantaran aset yang menjadi objek penjaminan di BSI, kantor cabang Gresik, Kota Batu, akan dilelang sepihak. Seorang warga Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Tati Sumiati, merasa dicurangi oleh Bank Syariah Indonesia BSI dan sebuah perusahaan konstruksi PT Trimega Prima Laborat hingga hampir mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah. Hal itu lantaran aset yang menjadi objek penjaminan di BSI kantor cabang Gresik Kota Baru akan dilelang sepihak. Melalui kuasa hukumnya Sumardan SH, Tati Sumiati mengatakan peristiwa yang dialami tersebut berawal di tahun 2019, di mana saat itu pihaknya meminjamkan sertifikat asetnya kepada PT Trimega Prima Laborat. Saat itu perusahaan tersebut menggunakan sertifikat itu sebagai objek penjaminan di BSI. Sumardan menjelaskan sertifikat yang dipinjam PT Trimega Prima Laborat ini dari kliennya tersebut lantas digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari BSI cabang Gresik Kota Baru dengan total nilai mencapai 4 miliar rupiah. Pada awalnya kliennya tidak ada kecurigaan bahwa peminjaman tersebut akan menimbulkan masalah sebab PT Trimega Prima Laborat merupakan teman dari putra kliennya. Namun ternyata niat baik itu malah berbuah kecurangan bagi kliennya, di mana secara tiba-tiba kliennya itu menerima pemberitahuan bahwa aset yang menjadi objek penjaminan itu akan dilelang tanpa ada pemberitahuan apapun sebelumnya. Setelah pihaknya melakukan pendalaman lelang sepihak tersebut, akibat PT Trimega Prima Laborat tidak menuntaskan kewajibannya untuk membayar pinjaman pembiayaan kepada BSI. Hal itulah yang ia tangkap ada sebuah kejanggalan, yakni dugaan penggelapan uang dan pelanggaran perbankan. 3 miliar, semestinya kan dia mempertanyakan kepada penjamin, ada nggak persetujuan dari pemilik sertifikat? Kalau yang satu beliau kan ada persoalan, benar ya? Nah, kemudian tidak ada peringatan-peringatan sebagaimana yang lazim. Lebih lanjut, Sumardan mendapat informasi bahwa dalam peristiwa itu pihak Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Malang, Pemkab Bojonegoro dan Pemkab Gresik sudah merampungkan kewajibannya kepada PT Trimega Prima Laborat. Hanya saja uang tersebut diduga tidak disetorkan kepada BSI sebagai kewajibannya. Atas peristiwa tersebut, kliennya terancam mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Pertama dari aset berupa sebidang tanah berukuran 786 meter persegi senilai 7 miliar rupiah dan juga tagihan atas pinjaman pembiayaan sebesar 4 miliar rupiah.
Atas hal tersebut, melalui pihaknya melakukan gugatan melalui Pengadilan Agama PA Kota Malang dengan sebanyak 4 pihak yang dilaporkan sebagai tergugat, yakni BSI Kantor Cabang Gresik Kota Baru, PT Trimega Prima Laborat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL, dan notaris atas nama Herawati SH. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Ya pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya masih akan kami sajikan setelah jeda pariwara yang satu ini, dan jangan kemana-mana. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Hai teman-teman Agropolitan Televisi dan Dinas Pendidikan Kota Batu berkolaborasi menghadirkan guru yang hebat dari berbagai sekolah di Kota Batu. saksikan Ada Kelas di ATV secara live setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. mulai pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semangat belajarnya ya. Sampai jumpa. kami sajikan beragam fakta, informasi dari seluruh dunia, Berasal dari negara Jerman, di mana dalam memperluas wawasan Anda. dan tetap menjadi orang terpilih nomor 2 juga sering digunakan dalam upaya. News, fakta, dan unik. Setiap Rabu dan Kamis, pukul 11.30. Hanya di ATV. Ya, Anda kembali menyaksikan Agronews. Pemirsa, situasi membuat tren elektabilitas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB melonjak naik di Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan Pusat Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM di Jawa Timur pada September 2023. Muhaimin Iskandar memang paling awal memegang tiket calon wakil presiden Cawapres, mendampingi Anies Baswedan. Situasi itu membuat tren elektabilitas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB tersebut melonjak naik di Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan Pusat Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang UMM di Jawa Timur pada September 2023. Dengan responden sebanyak 1.000 orang, Muhaimin naik dari 5,8% pada Juli 2023 menjadi 10,9% pada September 2023.
Meski begitu, angkanya masih berada di urutan kelima di bawah Mahfud MD 19,4%, Khofifah Indar Parawansa 14,5%, Ridwan Kamil 11,1%, dan Sandiaga Uno 10,9%. Mahfud yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia Menko Polhukam mengalami kenaikan elektabilitas dari 15% pada Juli 2023 menjadi 19,4% pada September 2023. Masih ada beberapa nama lain yang muncul dalam survei Cawapres ini. Mereka antara lain Erick Thohir 10%, Agus Harimurti Yudhoyono 6%, Yeni Wahid 4,5%, dan Gibran Raka Buming 4,2%. Ruli Inayah Ramadan Esos MSI Koordinator Tim Survei Pusat Studi Ilmu Politik UMM menegaskan, apabila ditilik lebih detail berdasarkan wilayah aglomerasi kultural, Mahfud MD unggul di 3 wilayah, yakni Arek 22,9%, Mataraman 16,5%, dan Pantura 23,1%. Mahfud asal Sampang, Madura, tapi justru kalah dukungan ketimbang Muhaimin dengan 28,8% di Pulau Garam itu. Meski selisihnya tidak banyak dengan perolehan Mahfud 26,3%. Adapun Khofifah unggul di wilayah Tapal Kuda, hanya di wilayah tersebut persaingan di antara ketiganya terhitung ketat. Khofifah unggul dengan 17,5%, lalu menyusul Mahfud 14,5% dan Muhaimin 12%. Kemudian dari afiliasi Ormas, di mana NU menjadi yang paling dominan di antara 1.000 responden pada survei kali ini dengan 75,8%. Mahfud menjadi yang paling unggul 19,5%. Khofifah berada di urutan berikutnya dengan 15,6% dan Muhaimin 10,7%. Terlepas dari itu, ketika dilakukan simulasi pasangan Capres-Cawapres, baik dengan pasangan Khofifah maupun Mahfud, Prabowo selalu unggul tipis atas Ganjar. Situasi yang tidak berbeda jauh ketika pasangannya ditukar. Dalam simulasi pasangan Prabowo dengan Mahfud, mereka unggul dengan 49,6% berbanding Ganjar Khofifah yang meraih 48,7%. Ruli menambahkan detail hasil survei yang didanai secara mandiri oleh UMM tersebut akan dipaparkan Pusat Studi Ilmu Politik UMM pada Rabu 18 Oktober 2023 di ruang sidang Senat UMM. Survei dilakukan selama September di seluruh desa kelurahan di Jawa Timur yang dipilih secara acak. Jumlah responden adalah 1.000 orang dengan sampling error kurang lebih 3,1%. Responden tersebut secara proporsional pada 100 kelurahan dan desa terpilih di 36 kabupaten kota di Jawa Timur. Proporsi responden laki-laki dan perempuan berimbang 50/50, juga proporsi responden yang tinggal di pedesaan dan perkotaan. Sementara Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Dr. Fauzan mengatakan, survei yang dilakukan oleh Pusat Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang sifatnya independen, tidak ditunggangi oleh satupun parpol. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Ya pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang melakukan inventarisir ribuan alat peraga partai politik dan bacalon. Sebagian besar alat peraga sosialisasi yang dipasang tidak sesuai peraturan KPU, baik dari segi pemasangan maupun isi dari alat peraga tersebut. Menyikapi maraknya pemasangan alat peraga partai politik maupun bakal calon legislatif yang tersebar di berbagai titik di wilayah Kabupaten Malang, Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam hal ini terus melakukan inventarisir segala bentuk alat peraga. Alat peraga yang masih masuk kategori sosialisasi dinilai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang banyak yang melanggar peraturan KPU, baik dari segi pemasangan maupun isi dari alat peraga yang tidak sesuai dengan di peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Pelanggaran yang banyak dijumpai seperti dipaku di pohon, dipasang di tempat yang dapat mengganggu ketertiban serta isi dari alat peraga yang melakukan pencitraan diri maupun ajakan memilih. Alat peraga sosialisasi yang melanggar PKPU nantinya akan ditertibkan. Dalam hal ini penindakan, Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Malang. Sekarang ini kan kita masih menginventarisir terkait dengan APK-APK yang sudah, bukan APK ya, tetapi
kita mengkategorikan dalam alat peraga sosialisasi. Itu yang kita lagi inventarisir titik-titik di semua wilayah Kabupaten Malang sampai ke desa itu ada, dan kita sudah ada terkait dengan itu. Nah, kami tadi sudah berkoordinasi terkait dengan penertiban awal ketika nanti akan ditetapkan calon dan kemudian sesuai dengan peraturan KPU itu terkait dengan alat peraga kampanye itu, maka kami akan menertibkan awal bersama dengan Satpol PP, di mana mungkin nanti akan dibutuhkan alat-alat terkait dengan penertiban alat peraga itu. Dan kami akan selalu berkoordinasi dengan Satpol PP terkait itu. Sampai saat ini jumlahnya berapa Pak yang sudah diinventarisir? Nah, kalau memang terkait dengan jumlah, karena itu ribuan ya, jadi karena seluruh itu, kalau kita menghitung alat peraga sosialisasi memang ribuan. Oh, ribuan. Ribuan memang, karena seluruh wilayah Kabupaten Malang itu ada, mulai sampai desa sampai di jalan-jalan protokol itu ada semua itu, dan sudah kita inventarisir titik per titiknya. Ini ribuan nanti yang akan ditegakkan atau ditertibkan yang memenuhi kriteria pelanggaran satu pemasangannya. Yang kedua adalah alat peraganya itu tidak sesuai dengan ketentuan di PKPU 15 tahun 2023 itu. Jadi ada dua kategori itu, pemasangannya dan isi dari sosialisasi itu terkait dengan apakah itu melanggar di PKPU 15/2002. Sebelum melakukan penertiban dengan Satpol PP, Bawaslu nantinya akan merilis ke masing-masing partai politik terkait alat peraga yang sudah diinventarisir. Selanjutnya, Bawaslu akan memberikan kesempatan bagi parpol untuk melakukan penertiban sendiri. Apabila tidak diindahkan, maka Bawaslu akan bersurat lagi ke masing-masing parpol. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolitan News masih akan kembali dengan berita terkait perkembangan ekonomi di Kota Batu. Berita selengkapnya akan kami tampilkan setelah jeda pariwara yang satu ini. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar Rp70 juta dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar Rp42 juta dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar Rp174 juta dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh
selendang sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang sari, pinjaman selendang sari, dansa semasa. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Menjemput hikmah, berbagi tausiah. Berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah. Mengawali hari dan menemani saat senja Sing tiba. mati-mati niku jare Kanjeng Nabi kepingin balik urip malih. Sak perlu kepingin sujud nang Gusti Allah. Jadi kula jenengan iki nek pas sujud, alhamdulillah seiso sujud. Kami sajikan program Cahaya Hati Penyejuk Rohani dalam Bingkai Hati hanya di ATV. Ya, Agronews kembali hadir pemirsa, kali ini dengan berita terkait dalam sambutannya di rapat paripurna menyambut hari jadi ke-22 Kota Batu. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai menyampaikan Pemkot pada tahun ini memilih tema Pesona Kota Batu untuk Indonesia. Hal ini merupakan sebuah harapan dan motivasi agar semua pihak dapat bekerja sama dalam memajukan kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama yang saling berkesinambungan antara masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan Kota Batu sebagai kota pariwisata. Pada hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi pada acara rapat paripurna Dalam sambutannya di rapat paripurna menyambut hari jadi ke-22 Kota Batu, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai menyampaikan Pemkot pada tahun ini memilih tema Pesona Kota Batu untuk Indonesia. Hal ini merupakan sebuah harapan dan motivasi agar semua pihak dapat bekerja sama dalam memajukan kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama yang saling berkesinambungan antara masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan Kota Batu sebagai kota pariwisata. PJ Wali Kota Batu juga menyampaikan dalam umur yang menginjak kepala 2 ini, perkembangan ekonomi Kota Batu positif. Saat ini laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat, hal ini juga diimbangi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, Pemkot juga berhasil mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan pokok. Pemkot optimis perkembangan ekonomi yang positif di Jawa Timur akan memberikan dampak positif pada Kota Batu di tahun 2023. Meskipun begitu, masih ada tantangan dan masalah yang harus diselesaikan, termasuk kemacetan, pengelolaan sampah, keindahan kota, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan sektor ekonomi. Beberapa fokus pembangunan di tahun ini melibatkan pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan angka stunting, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka. Melalui strategi dan program pembangunan daerah KWB Pasti Bisa, pemerintah Kota Batu bersama segenap jajaran birokrasi terus bergerak dan melakukan percepatan kegiatan untuk mengatasi masalah ini. Dalam perjalanannya, Kota Batu telah meraih 37 prestasi dan penghargaan, baik di tingkat provinsi maupun nasional di berbagai bidang. Aris mengatakan untuk menghargai sumbangsi dan pengabdian kepada masyarakat, pemerintah Kota Batu menginisiasi pemberian penghargaan Lencana Hakarya Guno Mamayu Bawono kepada individu yang berjasa dalam pengembangan daerah.
Selain itu, semua prestasi yang diraih Kota Batu selama ini merupakan sebuah sinergitas yang baik antar elemen seperti pemerintah kota, DPRD, dan juga masyarakat. Dan hanya dengan kekompakan dan solidaritas bersama dapat bangkit dan berdiri tegak menghadapi berbagai tantangan ke depan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, penjabat PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai mengatakan ada beberapa isu penting yang menjadi prioritas pemerintah Kota Batu dalam peringatan Hari Jadi ke-22. Isu tersebut ialah upaya untuk mengurangi kemiskinan ekstrim, mengatasi masalah stunting, mengurangi angka pengangguran, dan mengatasi permasalahan sampah. Hal ini disampaikan di hadapan anggota Dewan dan SKPD terkait dalam rapat paripurna HUT Kota Batu yang ke-22. Penjabat Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai mengatakan ada beberapa isu penting yang menjadi prioritas pemerintah Kota Batu dalam peringatan Hari Jadi ke-22. Isu tersebut ialah upaya untuk mengurangi kemiskinan ekstrim, mengatasi masalah stunting, mengurangi angka pengangguran, dan mengatasi permasalahan sampah. Hal ini disampaikan di hadapan anggota Dewan dan SKPD terkait dalam rapat paripurna HUT Kota Batu ke-22. PJ Wali Kota Batu menjelaskan pemerintah Kota Batu secara konkret fokus pada sejumlah hal, termasuk masalah stunting dan penanganan sampah. Salah satu contoh dalam upaya pengentasan kemiskinan, awalnya terdapat 2.115 KK penduduk yang terdaftar dalam kategori miskin ekstrim berdasarkan data dari BPS. Setelah melakukan verifikasi secara bertahap, terutama dari tingkat desa, jumlah KK penduduk yang masih terkategori miskin ekstrim turun menjadi 229 KK dan sekitar 447 KK penduduk dalam kategori miskin. Tahun 2023 ini, pemerintah Kota Batu bertekad untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim dari 3,79% menjadi 3,65%, mengurangi jumlah keluarga miskin ekstrim menjadi 0, dan juga mengambil langkah-langkah untuk mengatasi stunting. Selain itu, menurut hasil survei status gizi Indonesia SSGI yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, tingkat stunting di Kota Batu pada tahun 2022 mencapai 25,2%. Namun menurut data bulan timbang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu, tingkat stunting pada tahun yang sama mencapai 14,4%, sehingga pemerintah ingin menurunkan angka stunting menjadi 10,8% pada tahun 2023. Untuk tingkat pengangguran terbuka TPT yang mencapai 8,43%, pemerintah Kota Batu telah melakukan pemetaan untuk mendapatkan data yang lebih akurat, termasuk data individu beserta alamatnya. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa dari tingkat TPT tersebut, sebanyak 2.433 orang adalah penduduk asli Kota Batu. Dengan rincian penyebaran ini adalah sebagai berikut. Kecamatan Bumiaji memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit, yaitu 286 orang. Kecamatan Patu dengan 1.084 orang, dan Kecamatan Junrejo dengan 1.063 orang. Sisanya merupakan pencari kerja yang datang dari luar daerah Kota Batu. Kota Batu menghadapi beberapa permasalahan utama, salah satunya adalah tingkat pengangguran terbuka TPT yang mencoba ditekan untuk mengalami penurunan signifikan melalui program-program produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, masalah infrastruktur yang memerlukan revitalisasi dan manajemen persampahan kota juga menjadi perhatian Pemkot Batu. Mereka berfokus pada penataan dan modernisasi manajemen pengelolaan sampah yang terpadu, termasuk pembangunan pusat pengelolaan sampah per desa atau kelurahan TPS 3R, kesadaran bersama untuk pemilahan sampah sejak sumbernya, baik di rumah tangga, usaha maupun perkantoran juga ditingkatkan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar dunia olahraga. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini dan tetaplah bersama kami di Agronews.
Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Kami sajikan beragam fakta, informasi dari seluruh dunia, berasal dari negara Jerman di mana dalam memperluas wawasan Anda dan tetap menjadi orang terpilih nomor 2 juga sering digunakan dalam News Fakta dan Unik setiap Rabu dan Kamis pukul 11.30 hanya di ATV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agranews. Ditinggal Arkan membela timnas, Arema mengaku kehilangan warna bermain. Meski demikian, pelatih mendukung penuh debut karirnya di timnas dengan memberikan saran penting untuk memaksimalkan potensi Arkan. Arema harus merelakan pemain muda berbakatnya Arkan Fikri dalam melanjutkan laga Liga 1 musim ini. Performa apik remaja 18 tahun asal Serdang Bedegai ini membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong kepincut dan menjadi langganan timnas muda. Hal ini pasti berdampak pada skema permainan Arema musim ini. Di tangan pelatih Fernando Valente, nama Arkan menjadi salah satu pemain kunci dalam skema strategi permainan Singoedan yang semakin ganas. Kendati demikian, Fernando mengatakan potensi yang dimiliki oleh Arkan sangat dibutuhkan oleh timnas. Untuk itu, pelatih Singoedan memberikan saran agar Arkan tampil selalu optimal. Salah satunya dengan bermain secara tim, karena antara Arkan dan pemain senior maupun lawan punya level yang sedikit berbeda. Ini yang harus diwaspadai. Because sometimes you need to understand that competing first league with the senior guys, with the strong guys, sometimes it's difficult even for Arkan because he play national team but in youth. Jadi Arkan kan terbiasa hanya main di level kelompok umur. Nah itu perbedaan itu yang akan sedikit membuat dia sulit karena lawannya berbeda. And we feel that when we put Arkan in our games, we feel they have some difficulty because he deal with the aggressive guys, with jadi itulah kenapa beberapa kali kita pasang Arkan, dia harus menghadapi pemain yang lebih agresif, lebih senior, lebih tinggi. Itu yang kita melihat sedikit ada kesulitan di situ. And this is why he need to understand our collective dynamics to make his work more easy. Itulah kenapa kita butuh yang tadi bilang kita bicara tentang kolektif, pergerakan kolektif itu untuk membuat semuanya jadi mudah. But of course he's an important player for us and dan saja we ini pemain believe a lot penting in him. Dan paling penting itu pemain penting saya ya, dan sangat Arema akan melakoni laga lanjutan Liga 1 kontra PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie Makassar pada Jumat 20 Oktober. Arema wajib menang jika ingin lolos dari lubang jarum degradasi Liga 1. Dari Kota Malang, Dion Arista, Newspot ATV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ternyata ada beberapa fakta menarik mie Gaga yang mungkin banyak orang belum mengetahuinya. Oleh karena itu, informasi ini akan mengulas fakta menarik mie Gaga yang kini sedang ramai diperbincangkan. Sebelumnya, mie Gaga menjadi heboh karena adanya kaitan dengan Indomie. Berikut faktanya dalam News Fakta dan Unik kami hadirkan spesial untuk Anda.
Pemirsa, inilah fakta unik tentang mie Gaga. Ternyata ada beberapa fakta menarik mie Gaga yang mungkin banyak orang yang belum mengetahuinya. Oleh karena itu, informasi ini akan mengulas fakta menarik mie Gaga yang kini sedang ramai diperbincangkan. Sebelumnya mie Gaga menjadi heboh karena adanya kaitan dengan Indomie. Dan pemirsa, berikut fakta unik mie Gaga versi news, fakta dan unik. Produk lokal. Mie Gaga merupakan produk lokal yang diproduksi PT Jakarana Tama Food Industry, sebuah perusahaan makanan dan minuman dari Indonesia yang berbasis di Jakarta. PT Jakarana Tama Food Industry didirikan pada tahun 1986 oleh Bapak Sudomo Wirjawan. PT Jakarana Tama Food Industry awalnya cuma memproduksi keripik singkong. Tetapi pada tahun 1988 mulai memproduksi mie instan dengan merek Mie Gaga. Mie tersebut langsung disambut baik oleh para konsumen dan dalam waktu singkat menjadi salah satu merek mie instan yang cukup populer di Indonesia. Memiliki banyak varian. Terdapat beragam varian rasa yang bisa kamu nikmati, mulai dari rasa original, soto, bakso, ayam, hingga rasa pedas. Sementara varian yang paling terkenal yaitu ekstra pedas. Mie tersebut memiliki ukuran yang kenyal dan ukuran yang sesuai dengan mie pada umumnya. Bahan dari pembuatannya yaitu tepung terigu, garam, dan air. Proses pembuatan mie-nya menggunakan teknologi modern sehingga menghasilkan mie dengan kualitas tinggi. Mie Gaga 100 rilis 2016. Varian mie instan ini terkenal karena tingkat kepedasannya yang 100%. Mie ini menggunakan cabai rawit merah asli dan memiliki rasa pedas yang sangat menyengat. Varian 100 memperoleh atensi yang luar biasa dari konsumen dan berhasil menjadi salah satu produk mie instan pedas terlaris di Indonesia. Pada tahun 2023, mie ini merayakan ulang tahunnya yang ke-37. Berkomitmen berinovasi. Untuk tetap mempertahankan eksistensinya, produsen mie tersebut memiliki komitmen untuk berinovasi serta menghasilkan produk-produk mie instan dengan kualitas tinggi sesuai dengan selera konsumen. Di bulan Agustus tahun 2023, mie tersebut banyak diburu karena viralnya kisah sejarah dari sang pemilik. Digemari berbagai kalangan dan pernah menjadi sponsor Persija. Mie Gaga banyak peminatnya dari berbagai kalangan lantaran rasanya yang enak dan memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan mie lain. Pada tahun 2012, Mie Gaga sempat menjadi sponsor utama tim sepak bola Persija Jakarta. Kerjasama tersebut berlangsung selama 1 musim. Dan itulah pemirsa 5 fakta unik Mie Gaga versi news, fakta dan unik. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 20 Oktober 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
yang membuat